Mari kita menyembah Dia sekarang dan sampai selamanya. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm outnumbered, praise when surrounded. Praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. I praise because I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than it's found. Oh, my praise is the shot that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Mari kita menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave, praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave, praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul.
Tes. Oke. Oke. Shalom remaja. Halo. Oke. Terima kasih hari ini sudah hadir seperti biasa di ibadah remaja hari ini. Nah, sebelum kita memulai seperti biasa ini agak template ya. Tapi aku meminta buat kalian maju ke depan. Minimal dari barisan Cikesia udah full bangkunya. Jadi yang duduk sendiri-sendiri aku mau samping kalian ada orang. Dan aku tidak akan mulai sampai kalian maju. Nah mungkin Cici Koko yang udah dewasa boleh dong dibantu teman-temannya yang sendirian mungkin. Boleh lihat aku tidak akan mulai sebelum. Ya Kenneth boleh majuan. Nah Hansel boleh diajak belakangnya maju. Baik, thank you untuk kesediaannya sudah mengisi barisan-barisan kosong gitu ya. Oke, teman-teman, kita hari ini udah minggu terakhir di bulan bulan Maret. Nah, aku mau ajak kita buat merenung sedikit, kira-kira 1 bulan ini kita udah ngapain aja sih? Terus hal apa yang membuat kita seneng ataupun kecewa? Nah, aku kasih kalian waktu mikir selama 1 menit. Something that makes you happy atau sedih gitu. Coba dipikir. Entah itu keluarga, percintaan mungkin, atau teman mungkin ya. Gitu. Oke, kalau sudah, aku akan meminta sharing, singkat aja ya tapi ya. Apa yang membuat kamu senang hari ini? Aku pasti akan ke Cikesia gitu ya. Hai Cikesia, aku mau tahu dong. Soalnya kamu kayak merenung banget gitu. Oke, Kes boleh berdiri Kes biar adik melihat kamu gitu. Di bulan Maret ini, hal yang bikin aku happy itu yang pasti karena ulang tahun. Ya karena udah umur 18 terus kebetulan kayak pengen aja ngerayain ulang tahun. Kemungkinan tahun depan gak bisa ngerayain sama keluarga. Terus hal yang bikin aku sedih di bulan ini mungkin persiapan dokumen masih agak kurang lengkap karena ada satu kendala. Jadinya masih agak tersendat dan takutnya gak maksimal gitu sampai akhirnya gitu. Oke, thank you Kesia. Silakan duduk kembali. Ya, Kesia semoga persiapan dokumennya lancar. Teman-teman kita boleh say happy birthday buat Kesia. Happy birthday to you. Belum aba-aba nih, belum aba-aba. Oke, 1, 2, 3. Happy birthday Kesia. Happy birthday to Keisha. Oke, thank you. Itu cuma bridgingan singkat aja. Oke, teman-teman, tadi Kesia udah bilang ada salah satu hal yang buat dia suka gitu. Bagaimana dengan kalian? Pasti secara nggak langsung walaupun kalian sedih-sedih aja, tapi itu Tuhan pasti ada kasih minimal 1. Sebenarnya nggak 1 sih, kalian bangun tidur aja tuh udah satu hal yang bagus gitu. Dan itu menjadi suatu hal dan pengingat bahwa Allah itu baik. Maka itu mari kita bangkit berdiri karena kita mau sama-sama katakan Allah itu baik. Boleh sambil bertepuk tangan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa
biasa. Mari sama-sama kita katakan, Allah itu baik. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menunjukkan. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan. Menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku Kasih setia. luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ibadah remaja hari ini berlangsung atas pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian. Dan bersama juga. Ya, teman-teman, hari telah berganti, minggu telah berganti, tahun telah berganti, bahkan musim pun juga berganti. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita, yaitu kasih dari Tuhan Yesus yang telah menyertai kita semua dari kita kecil sampai kita ada saat ini. Maka dari itu kita mau sama-sama menaikkan syukur kita. Mari kita sama-sama ingin menyembah Tuhan, mari kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Mari sama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan di hidup kita. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi
Mari kita katakan lebih sungguh lagi. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang sangat amat baik dan juga menolong kami, memberi kami penguatan. Maka dari itu, mari sama-sama kita naikkan pujian. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. I have decided to follow Jesus. Turning back. I have decided to follow Jesus. No turning
turning back. No turning back. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan dari Allah. Setiap hari kita melakukan dosa dan juga kita menyakiti hati Tuhan dan juga kita mengecewakan hati sesama kita dengan apa yang kita lakukan. Dosa bukan hanya melalui perkataan, perbuatan, atau semacamnya. Dosa juga timbul di dalam hati, di dalam pikiran kita, dan kita seringkali tenggelam dalam hal itu. Maka dari itu teman-teman, aku ajak kita semua untuk berdoa secara pribadi. Kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Umat dipersilakan menundukkan kepala dan berdoa secara pribadi. Mari bersama-sama kita mengatakan, Tuhan, kami hanya perlu Engkau saja dalam hidup kami. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
umat yang berdosa, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Orang-orang yang setiap hari melakukan dosa dan kami bersenang-senang di dalam dosa itu. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali malas. Kami malas berdoa, kami malas ibadah, kami tidak pernah mengandalkan Engkau di dalam hari-hari kami. Mungkin seringkali kami sering banget melupakan Engkau, sehingga harus Engkau yang harus turun di dalam dunia ini dan menjadi sama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami, ubah setiap kami Tuhan, agar kami dapat menjadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita hari ini sama-sama sudah mendengar bahwa kita sudah diampuni. Maka dari itu, ada berita anugerah yang akan disampaikan kepada kalian. Di dalam ayatnya, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, kita sudah diciptakan sedemikian unik oleh Tuhan dan juga kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka dari itu terus menebarkan kasih kepada setiap kita dan teman-teman harus ingat bahwa Tuhan mendengar jeritan teman-teman dan Tuhan mengutus teman-teman. Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku Tuhan. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku Tuhan. Utus aku, tuntun aku, ku prihati akan umatmu.
Tuhan menanggung sakitmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku Tuhan. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku. Tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Ini aku Tuhan. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku. Tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Ku prihatin Tuhan. Ku prihatin akan umat-Mu. Ku prihatin Tuhan. Ku prihatin akan umat-Mu. Ya, seperti yang tadi aku udah mention di awal-awal, kita udah masuk bulan April. Nah, flashback 4 bulan yang lalu, kita ada camp Komisi Remaja untuk yang ikut. Kalau teman-teman ingat, di sana kita ingin menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Tapi, udah 4 bulan berlalu, apakah teman-teman udah mencapai komitmen itu? Atau mungkin yang gak ikut deh, pasti seringkali kalian kayak, oke, pengen dekat sama Tuhan, tapi selama ini kalian udah melakukan apa untuk menjadi dekat dengan Tuhan? Atau tadi kita udah nyanyiin sekitar 4 lagu, apa yang teman-teman rasain ketika teman-teman menyanyikan lagu itu? Sukacita atau benar-benar menyembah? Dan ketika kita udah menyembah Tuhan dengan benar-benar, apakah setiap hal yang kita lakukan di luar sana itu mencerminkan pribadi Tuhan dalam hidup kita? Mungkin di gereja kita, Tuhan Yesus baik, tapi di luar kita berkata-kata kebun binatang, males banget di rumah, melawan orang tua, berantem sama kiri kanan, dan itu semua. Dan aku gak mau kalau firman ini hari ini useless buat teman-teman dengar. Maka dari itu teman-teman, aku mau ajak teman-teman benar-benar buka hati teman-teman, karena kalau teman-teman gak buka hati kalian, firman itu gak bakal masuk ke dalam hati kalian. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita. Mari menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya.
firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan yang begitu bermurah hati dan baik kepada kami. Ketika hari ini kami boleh berada dalam rumah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun langkah kami untuk kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, Juru Selamat kami. Oleh karena itu, biarlah melalui puji-pujian yang telah kami nyanyikan, puji-pujian itu menjadi sebuah ungkapan dari diri kami kepada Tuhan dan kiranya boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang kekal, firman yang tidak berubah itu, sekali lagi boleh menerangi hidup kami, menerangi jalan pikir kami, dan menolong kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman Tuhanlah yang mampu merubah hidup kami, firman Tuhanlah yang menjadi pedoman kami, dan firman Tuhanlah yang menguatkan kami. Sehingga kami boleh berjalan dalam dunia yang gelap, kami boleh hidup memuliakan Tuhan seumur hidup ini. Berkati apa yang telah dipersiapkan, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan urapi, dan Roh Kudus-Mu menolong setiap kami dalam ruangan ini untuk boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat pagi remaja sekalian. Kita akan merenungkan sebuah tema useless worship dan saya mengajak kita untuk membuka dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Surat personal dari Paulus kepada Timotius. Ini akan menjadi sebuah ayat yang akan menjadi landasan kita. 2 Timotius pasal 3, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima.
Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Udah dapat semua? 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Oke, kalau udah kita baca pertanggapan. Ya, saya akan baca ayat 1, kalian ayat 2, saya 3, kalian 4, dan ayat 5 saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 LAI memberikan sebuah judul keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan 5 ayat ini menjadi sebuah perenungan yang boleh menghantar kita sebagai anak Tuhan untuk melihat tentang worship dan bagaimana dalam kehidupan kita 1 minggu ini paling tidak kita bisa membawa pulang firman Tuhan dan firman Tuhan itu menerangi kita. Nah, suatu kali saya mendapat sebuah kiriman video di dalam grup WhatsApp dan kiriman video itu menarik, dalam sebuah pengertian menarik itu begini. Video itu memberikan seluruh agama, seluruh kepercayaan yang ada di dunia. Jadi kepercayaan yang ada itu kira-kira kurang lebih di video singkat itu kira-kira ada 11 kepercayaan. Jadi mulai ada Kristen, ada Islam, Hindu, Buddha, Sintoisme, dan agama-agama lain termasuk ateis dan agnostik dan sebagainya. Yang ditampilkan dalam video itu apa? Yang ditampilkan adalah jumlah persentase dari dunia, berapa pemeluk agama Kristen, berapa pemeluk agama Buddha, Islam, ateis, itu berapa persen dari total populasi dunia. Seingat saya sejak 1941, angka itu didapatkan, kemudian sampai 2023. Jadi ketika tahun itu bergerak, 42, 43, 44, 45, 46, terus bergerak, persentase dari setiap agama itu berubah. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang stuck, begitu. Sampai akhirnya 2023. Yang menarik apa? Yang menarik buat saya adalah persentase orang yang agnostik meningkat tajam. Nah, ini menarik. Saya tidak menyoroti berapa banyak penurunan dari kekristenan, berapa banyak kenaikan dari kekristenan, tapi yang sangat signifikan. Salah satunya dari video itu adalah orang yang agnostik, yang mengaku bahwa saya agnostik, itu meningkat pesat. Agnostik itu apa sih? Ayo, siapa yang baru pertama kali dengar kata agnostik? Aku boleh tahu nggak? Tahu semua? Kalau tahu semua, aku mau nanya gantian nih. Artinya apa agnostik itu? Ayo, kamu udah pernah dengar? Kalian udah pernah dengar kata agnostik? Pernah? Pernah Google nggak? Tanya kepada Om Google, artinya apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang mau kasih feedback? Apa arti agnostik? Simple aja, jangan panjang-panjang. Deskripsikan dengan simple aja, short, simple. Ada yang mau? No? Enggak? Iya, apa? Agnostik itu apa? Saya Tuhan, tapi nggak ikutin agama. Percaya Tuhan tapi nggak ikutin agama. Oke. Ada lagi? Percaya Tuhan tapi nggak ikutin agama. Saya tahu satu keluarga yang punya anaknya agnostik. Menarik tuh. Benar-benar menarik. Nah,
Agnostik yang saya tahu, yang saya pelajari secara sederhana, kira-kira begini loh, agnostik itu adalah ajaran bukan percaya Tuhan, meragukan Tuhan. Jadi dia ada dalam sebuah area ragu-ragu akan keberadaan Allah. Bukan ateis. Ateis itu mengatakan Tuhan gak ada. Teis itu mengatakan Tuhan ada. Agnostik, tengah-tengah nih. Dia ragu, Tuhan itu ada gak sih? Dia ragu nih. Jadi tengah-tengah antara ateis dengan teis. Muncul agnostik. Kenapa dia seperti itu? Karena menurut mereka, menurut orang-orang agnostik ini, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu sulit untuk dibuktikan. Wes, simpelnya kira-kira begitu aja. Kalau mau lebih dalam kamu teliti sendiri ya, aku cuma mensederhanakan. Jadi di tengah-tengah antara ateis dengan teis, tidak percaya Allah ada, agnostik di tengah-tengah. Dia ragu-ragu, bener gak sih? Bener gak sih gitu. Samalah kira-kira kalau kamu meragukan cinta dari pacarmu, sayang dari pacarmu, dia beneran sayang gak sih? Nah ketika ragu-ragu tuh kira-kira bayangannya begitu deh. Kenapa? Karena sayangnya pacarmu, cintanya pacarmu kepada kamu sulit untuk dibuktikan. Kalau dia cinta, kenapa dia bohong? Kalau dia cinta, kenapa dia begini? Kalau dia cinta, kenapa dia gak pernah tepat waktu? Nah, kira-kira begitu deh ya. Jadi ragu-ragu. Padahal lanjut nih, masalah pacaran, masalah itunya udah simpen dulu. Gak lanjut ke sana, topik kita gak ke sana. Padahal menurut Johannes Calvin itu memberikan sebuah teori bahwa ketika manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan bibit agama, sense of deity. Jadi benar-benar ada satu bibit yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bibit agama yang percaya bahwa Tuhan itu ada sense yang merasa bahwa ada Tuhan, kira-kira begitu. Nah, tetapi ini menjadikan satu hal yang kita manusia akhirnya memiliki keinginan untuk beribadah. Jadi ketika kita beribadah itu bukan semata-mata karena ya saya mau, tetapi di dalam diri kita ada sebuah bibit yang disebut oleh Calvin itu adalah sense of deity, bibit agama, itu yang mendorong kita untuk mencari Tuhan. Nah, ternyata ketika kita berdasarkan 2 Timotius 3, 1-5, di sini kita melihat bahwa ada satu hal yang kita bisa perbandingkan dengan apa yang ada di dalam yang dimaksud oleh Calvin bahwa ini loh, kamu tuh punya sense untuk ibadah. Tetapi di dalam faktanya, kemerosotan terjadi ketika manusia itu melihat ibadah itu penting atau tidak. Begitu, ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kemerosotan kesadaran berkurangnya remaja, kalau saya mau spesifikkan, untuk beribadah itu merosot. Benar-benar merosot. Ya, ini menjadi satu hal yang kalau dibahas bisa menarik menjadi sebuah penelitian dari gereja. Kenapa merosotnya? Dan lain sebagainya. Nah, sehingga 2 Timotius 3, 1-5 itu menjelaskan. Ini loh penyebab kemerosotannya itu kira-kira based on Bible adalah seperti ini. Perhatikan, di ayat 1 dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Based on ayat 1, itu ada yang disebut dengan last day. Hari-hari terakhir. Last day itu seringkali dipahami sebagai akhir zaman. Ketika kita berbicara masalah akhir zaman adalah ada yang mengatakan akhir zaman itu kapan? Gak ada yang tahu. Ada yang mengatakan bahwa inilah akhir zaman. Tapi apakah tahun ini akhir zaman? Gak ada yang tahu. Dari kitab Timotius dituliskan sampai sekarang disebut saat itu adalah akhir zaman. Tapi sampai 2024 zamannya belum berakhir. Kira-kira begitu. Jadi ini menjadi satu hal yang dijelaskan bahwa akhir zaman. Kapan akhir zaman itu nanti terjadi? Kristus datang kedua kali. Kapan Kristus datang kedua kali? Nggak ada yang tahu. Tetapi kita melihat bahwa sejak Timotius mendapat surat kiriman dari Paulus yang dikatakan akhir zaman sampai dengan saat ini. Dan orang dalam
denominasi tertentu selalu melihat akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Kita melihat bahwa yang dituliskan di dalam bagian ini adalah dalam akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar. Pertanyaannya adalah, masa-masa yang sukar itu apa? Kamu ngerasa nggak? Kita ngerasa nggak saat ini adalah masa-masa yang sukar? Atau enggak? Ngerasa nggak? Enggak. Fine-fine aja. Ngerasa ya hidup dari lahir ya begini. Siapa yang kaget ketika Ukraina dengan Rusia perang? Gak ada yang kaget. Gak ada yang berdampak. Ada yang kaget. Kenapa kalian kaget? Gak berdampak langsung ke kita. Mungkin gak berdampak langsung. Palestina, Israel perang. Kena dampaknya gak? Enggak kena. Saya kena dampaknya, tanda kutip ya. Kena dampaknya tanda kutip. Dampaknya apa? Di salah satu toko kecil kayak Indomart, itu produk-produk Unilever di blacklist. Dan kalau cari produk Unilever nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena Unilever dituduh pro kepada Israel. Makanya produknya di blacklist. Jadi kalau cari produk Unilever, jangan di minimarket itu. Itu menarik, padahal minimarket itu dekat rumah. Kalau apa-apa cari kadang-kadang lebih lengkap dari Alfa dan Indomaret. Kalau kita melihat masa-masa yang sukar, seringkali orang melihat bahwa Ukraina, Rusia, perang. Orang melihat bahwa itulah masa-masa akhir. Ada yang melihat seperti itu. Tapi yang lebih spesifik dalam bagian ini, masa-masa yang sukar ini adalah bukan sekedar sebuah masa yang menunjuk kepada ekonomi sulit. Siapa yang orang tuamu ngerasa bahwa akhir-akhir ini ekonomi sulit? Yang bisnisnya turun. Yang mengalami kesulitan pendapatan turun. Mungkin ada. Sulit. Bukan hanya berkaitan dengan masalah ekonomi. Siapa yang sekarang orang tuamu bilang, belanjanya tahan dulu, semua harga mahal. Paling gampang gini deh, siapa pecinta telur? Pecinta telur ayam, ada 1, 2, 3, 4. Harga telur ayam sekarang berapa? Makin naik nggak? Naik terus. Harga daging naik nggak? Siapa pecinta daging? Meat lover. Ada? Sekilo berapa? Makin naik nggak? Kira-kira kalau kita melihat bahwa yang disebut dengan masa sukar itu bukan sekedar cuma masalah ekonomi, barang naik, ini naik, harga sepatu naik, harga handphone naik. No, bukan itu. Tetapi dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, yang disebut dengan akhir zaman masa sukar merujuk kepada ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, bahkan ayat yang kelima. Perhatiin. Seperti apa kehidupan orang-orang pada hari-hari terakhir yang Paulus sebut ini masa-masa yang sukar. Kenapa? Karena bisa berdampak kepada kehidupan anak-anak Tuhan. 1, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Udah simpel. Manusia fokus kepada diri dan menjadi hamba uang. Paling gampang ngetesnya begini. Kamu hamba uang bukan? Belum tahu karena belum kerja. Benar? Mari kita tes sejenak ya, Kira-kira 2 menit tesnya selesai. Tadi saya dengar ada anak-anak SMA di sini. Oke, anak SMA dulu lah yang jawab ya. Yang kuliah nanti boleh di dalam next beberapa pertanyaan saya. SMA akan lulus toh? Kerja kita sepakat dulu ya bahwa semuanya akan kuliah. Kita sepakat dulu nih. Kalau kamu nanti pecah, ada yang kuliah, ada yang kerja, ya susah. Pertanyaannya jadi kemana-mana. Tapi asumsikan semuanya kuliah. Oke? Lulus SMA, mau kuliah kan? Oke. Mau kuliah, gampangnya gini. Ke uni yang baik, ke universitas yang baik, atau universitas yang jelek? Pasti baik. Kenapa pilih yang baik? Supaya
Hah? Ke depan. Masa depan. Bukannya kalau universitas yang jelek itu lulusnya lebih gampang ya? Nggak tahu atau cuma nyeletuk aja. Cuma nyeletuk. Universitas yang baik. Setelah kamu lulus, setelah kamu masuk universitas yang baik, mau IPK kamu rendah atau IPK tinggi? 4,0 lah ya. Oke, 4,0. Ketika IPK kamu 4,0, pertanyaanku gini, tujuannya untuk apa? Kerja, oke, supaya kerja gampang. Karena kalau IPK 4,0 dibanding dengan IPK yang 2,0 atau nasakom, 1 koma begitu, ya. IPK 1, lebih gampang mana diterimanya? Yang 4,0 atau 1,6? 4,0. Setelah kamu diterima, kerja tujuannya untuk apa? Uang, begitu kan? Ya benar, kamu kalau kerja nggak digaji jangan mau. Nggak bisa tuh, secara sistem nggak bisa. Oke, untuk uang. Kalau kamu ditawarin perusahaan A, gajinya standar. Oke, S1 gajinya 5 juta. Perusahaan yang lain nawarin, kamu S1 IPK 4,0, aku kasih 1,5 juta, 1,5 kali lipat, pilih yang mana? 1,5 kali lipat dong, normalnya ya, 1,5 kali lipat gitu. Oke, setelah kamu dapat 1,5 kali lipat, kemudian setelah kamu dapat gaji, kamu dapat karir yang baik, what next? What next? Udah berhenti. Udah berhenti. Setelah kamu dapat gaji makin besar, karirmu mapan, what next? Merit. Bener kan? Setelah merit, punya anak. What next? Setelah punya uang banyak, ngapain lagi? Besarin anak, punya mobil, punya rumah, punya pesawat pribadi. Udah mimpi aja, mimpi dulu aja gitu. Setelah itu, what next? Setelah punya anak, semuanya ada? Pensiun, oke. Setelah pensiun, mati. Permisi tanya ya, kalau kisah hidupmu seperti itu, kamu hamba uang bukan? Secara simpel ya. Simpel kan? Simpel. Kalau kita tidak mau dicap seperti 2 Timotius 3, hamba uang, aku bukan hamba uang. Think deeper ya, about your life. Pikirin sedikit lebih dalam. Benar, kerja masih dapat uang. Gak ada, dan gak boleh kamu kerja lalu gak digaji. Gak bisa. Harus digaji, iya. Tetapi apakah kita akan merangkai story hidup kita seperti itu? Kalau kita merangkai hidup kita menjadi story seperti itu, secara tidak langsung kita sedang berada sebagai hamba uang. Simple loh. Simple. Sehingga inilah sebuah keadaan yang muncul di dalam 2 Timotius pasal 3. Dikatakan egois, hanya mikirin diri sendiri. Menjadi hamba uang. Menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, kemudian memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Gampangnya adalah, memberontak terhadap orang tua adalah melanggar 10 perintah Allah, hormati orang tuamu. Udah, simple. Bukan dalam arti kita nggak boleh diskusi, bukan dalam arti kita nggak boleh debat dengan orang tua, no. Tetapi kondisi ini harus menjadi sebuah perhatian kita. Ini kondisi yang bahaya. Kenapa? Kita nggak hormat lagi pada orang tua. Ayat 3 dikatakan bahwa mereka tidak mau mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai kira-kira gampangnya adalah begini. Siapa yang hobinya berantem? Kira-kira begitu dah. Apa-apa pokoknya ya udah dihadepin aja, berantem aja, damai nggak ada dalam kamus kita. Suka menjelekkan orang lain. Simple. Apa-apa pokoknya ketemu orang dilihat cacatnya dari orang itu. Apa yang kurang dari orang itu, udah, itu simple. Dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Udah, jadi ayat 2 sampai ayat yang keempat, inilah kondisi yang sukar. Kondisi yang dikatakan oleh Paulus, ini kondisi sukar yang harus kamu hadapi.
Pertanyaannya adalah begini, siapa sih orang-orang yang perilakunya, yang kehidupannya seperti ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat? Saya akan bagi menjadi dua. Pertama adalah orang-orang yang hidupnya seperti ayat 2 sampai dengan ayat 4 adalah orang-orang yang, saya pakai tanda kutip, tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah, tapi mereka betul-betul tidak betul-betul mengenal siapa Allah. Begitu. Ya. Seperti itu. Yang hidupnya, orang yang hidup tidak mengenal Allah itu, yang seakan-akan kenal tapi tidak kenal, adalah saya boleh gambarkan adalah orang yang hidupnya satu misalnya lebih menuruti kepada hawa nafsu. Contoh. Beberapa waktu yang lalu saya dapat sebuah artikel, ketika browsing dapat sebuah artikel yang judul lah, cuma judul, saya nggak baca artikelnya, cuma judul dari sebuah artikel. Judulnya bisa begini, suami membunuh istrinya demi menikahi pelacur. Saya bilang, wah ini artikel apaan coba? Itu kan menjadi satu hal yang kira-kira nggak masuk di logika, nggak masuk di akal kita. Kalau ditanya misalnya nih, si pria itu, si suami itu beragama enggak? Beragama. Kalau beragama, punya iman, kenapa bisa berperilaku seperti itu? Simple, 10 perintah Allah mengatakan jangan membunuh. Udah. Tetapi ini bisa membunuh demi dia menikahi seorang pelacur. Sampai saya bilang, enggak masuk akal, udah enggak masuk logika. Benar-benar enggak masuk logika. Bukankah pernikahan ketika di gereja diberkati, selalu dikatakan hanya maut yang bisa memisahkan. Artinya apa? Persatuan itu adalah sampai maut, kematian salah satu memisahkan. Hal yang menarik, yang lainnya, orang yang mengenal Allah tapi tidak mengenal Allah, yang baru saja cukup trending. Ada yang tahu Crazy Rich Pantai Indah Kapuk? Nggak tahu. Cari ya, cari. Itu menarik tuh, fakta-fakta yang menarik. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Yang baru digeledah rumahnya oleh KPK. Kenapa? Dan ditemukan di dalam rumahnya itu, menurut berita yang saya baca, seingatku dalam bentuk uang US dollar Singapura. Ditemukan dalam berangkasnya 30 M cash. Bayangin 30 uang US Singapura jumlahnya 30 miliar cash. Aku ngeliat uang 1 miliar cash aja belum pernah. Ini 30 M cash ditemukan di berangkas rumahnya. Kenapa diselidiki oleh KPK? Karena dia diduga terlibat korupsi tambang timah. Sebesar berapa? 200 M lebih. Menarik kan? Yang katanya kenal Tuhan, tapi kelakuannya tidak kenal Tuhan. Orangnya bisa seperti itu. Orang yang kedua, bisa jadi orang yang hidupnya di ayat 2 sampai dengan ayat 4 adalah anak Tuhan. Mungkin kamu kaget, kenapa anak Tuhan kok? Kenapa bisa anak Tuhan seperti itu? Kalau kita melihat bahwa anak Tuhan itu seharusnya pertobatannya 180 derajat. Paham dong 180 derajat? Matematikamu dapat berapa kok? Kayaknya wajahmu memberikan sebuah ekspresi 180 derajat mikir gitu. 180 derajat tahu dong? 360 derajat itu lingkaran. Ya kan? Dari titik atas, kalau lingkaran 360 derajat muter balik lagi ke sini. Kalau 360 derajat adalah dari titik ini setengah lingkaran. Artinya berbalik arah. 180 derajat itu dari arah ke sana, kamu balik 180 derajat artinya berlawanan arah. Balik arah. 180 derajat. Pertobatan orang Kristen harusnya 180 derajat dan tidak boleh 360 derajat. Jangan diplesetin. Kan ada merek 361 derajat. Tahu merek itu?
Sepatu seingatku 361 derajat. Enggak. Pertobatan orang Kristen adalah harus 180 derajat dan bukan 360 derajat. Kenapa saya katakan dengan istilah seperti itu? Minggu lalu saya berada di Kupang. Menarik tuh. Kenapa? Untuk wawancara kepada calon mahasiswa yang akan masuk di fakultas di mana saya berada. Ketika wawancara, ketemu seorang pria, anak laki-laki. Anak laki-laki masuk dunia keperawatan itu sangat jarang. Jarang. Perbandingannya mungkin 15% banding 85%. Atau mentok 20% dibanding 80%. Sehingga ketika ada anak pria, lolos tes, wawancara, seringkali anak pria yang cowok-cowok itu dikasih ke saya. Ketika saya wawancara, pertanyaan saya selalu, kepada pria yang mau jadi perawat, saya selalu nanya begini, ngapain kamu jadi perawat? Cowok jadi perawat mau ngapain? Begitu. Karena memang sangat jarang, meskipun dibutuhkan. Dia cerita A, B, C, D, kemudian saya tanya, kegiatan di sekolahmu apa? Dia adalah ketua persekutuan siswa di sekolah. Kalau di Capkau disebutnya ada nggak sih? Sebutnya apa di Capkau? SMA Capkau, saya tadi lewat tuh, karena saya kesini naik Grab. Persekutuan pelajar. Dia ketua persekutuan pelajar. Ilustrasi ya, ini ilustrasi ya, supaya dekat dengan kita. SMA Capkau. Oke? Ketua pelajar, ketua persekutuan pelajar SMA Capkau. Dia cerita tuh tentang persekutuannya, bla 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 bla. Wih, saya bilang hebat. Hebat. Sampai kepada interview-interview, kemudian lanjut, terus jalan. Dan satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada pria adalah begini. Kapan kamu terakhir nonton film porno? Cukup kaget. Dan dia bengong dan saya tanya, hei kapan? Cepat jawab. Kan resikonya kalau nggak mau jawab, saya tinggal tulis dalam lembar interview, gagal. Kira-kira begitu kan? Kalau dia jawab, saya tinggal catat gitu, nanti dipertimbangkan. Lalu dia bilang, 2 minggu lalu. Saya lalu tanya, what? 2 minggu lalu, saya nggak mengharapkan jawaban itu. Kenapa? Ketua persekutuan pelajar. Yang menceritakan persekutuan pelajar yang dia pimpin itu bla 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 bla. Wih, rapotnya kira-kira 9. Tapi ketika ditanya, kapan kamu nonton film porno? 2 minggu lalu. What? Saya lanjutin pertanyaan saya. Sejak kapan kamu nonton? SMP. Lanjut terus sampai SMA kelas 3. Iya. Lalu saya tanya begini. Lalu ketika kamu jadi ketua persekutuan pelajar di SMA-mu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa terjadi? Kamu berkecimpung dalam dosa, tapi kamu bisa menjadi ketua persekutuan pelajar. Itu penipuan terhadap sekolah dan terhadap organisasi persekutuan pelajarmu. Nggak bisa hidup seperti itu. You nggak punya integritas, you nggak menghidupi firman Tuhan. Saya mengatakan kamu cuma punya topeng di depan. Di belakangnya bubar. Ini loh kondisinya ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Rusak semuanya. Itu bahaya. Dan kemudian masuk ke dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima menjadi satu hal yang Paulus lebih spesifik lagi. Bukan hanya orang-orang yang ada di luar gereja, kira-kira seperti itu. Tapi Paulus menunjuk kepada orang-orang yang ada dalam gereja. Yang dikatakan apa ayat yang kelima? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Itu spesifik. Kalau ayat 2 sampai dengan ayat 4 itu bisa terjadi di luar, ayat yang kelima menunjuk orang di gereja pun yang ibadah pun bisa. Begitu. Lalu saya mikir gini, kenapa bisa begitu ya? Oh, saya dapat 3 dalam bahasa Inggris, saya lupa nih, yang ketiga saya nggak tulis bahasa Inggrisnya. Saya dapat 3 hal yang kita bisa lihat. Mungkin orang yang dalam gereja itu secara fisik hadir, ketika dikatakan di sini, mereka menjalankan ibadah mereka. Hadir dalam ibadah, tetapi kehadiran fisiknya di gereja tidak
didampingi atau hatinya tidak ada di dalam ibadah itu. Secara fisik hadir tetapi heartless. Hatinya di mana? Gak tahu. Kalian yang tahu. Kalau kalian secara fisik hadir di ibadah ini, tapi hatimu tidak ada dalam ibadah ini, kalian yang tahu hatimu di mana. Karena hati menurut Injil seringkali dikaitkan dengan center of life, pusat hidup manusia. Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau kamu ibadah tapi hatimu tidak ibadah, hatimu di mana? Dicolong siapa? Dicuri siapa? Pacarmu yang menunggu, ngapain sih kamu ibadah di GKI Perniagaan? Kau usah ibadah lah, ayolah ke PIK, Aloha. Ayolah kemana? Ke Ancol. Ayolah kemana? Dunia fantasi. Hatimu di mana? Kami jawab. Berapa banyak dari anak-anak remaja yang ketika ibadah benar-benar heartless. Yang kedua, mindless. Fisiknya hadir, tapi pikirannya apakah dalam ibadah ini? Kalian juga jawab. Seringkali orang ibadah secara fisik hadir, tapi pikirannya itu melanglang buana. Dan pikiran itu paling sulit untuk dikendalikan. Fisik hadir, tapi kamu bisa mikirin. Sorry ya, misalnya nih, yang mau tes IELTS, mau tes TOEFL, nanti jam 1 siang. Sekarang ibadah tapi pikirannya adalah IELTS, TOEFL. Useless loh kamu ibadah kayak begitu. Yang ketiga adalah fisiknya hadir tetapi tidak bersyukur. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Supaya enak. Heartless, mindless, praiseless. Pokoknya kamu dapat ya. Pokoknya kamu dapat lah. Jadi benar-benar mindless, heartless, tidak bersyukur. Itu juga mungkin bisa terjadi seperti ini. Mungkin itu juga terjadi karena apa? Bagi kita adalah yang hadir dalam gereja, apalagi yang lahir dari keluarga Kristen. Seringkali ibadah menjadi sebuah rutinitas. Sejak kecil dibawa gereja. Sejak kecil kalau nggak sekolah minggu, nggak kebaktian, diomelin. Apalagi kalau ditambah. Nggak kasih uang jajan ya, nah udahlah. Ya udahlah ibadahlah 2 jam lah di gereja lah daripada nggak dapat uang jajan. Itu juga menjadi sebuah kendala. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kalau kita mindless, praiseless, kemudian heartless. Dalam ibadah itu kita nggak bisa menikmati rangkaian dari ibadah ini. Ibadah ini bukan cuma masalah firman. Ibadah ini adalah rangkaian dari puji-pujian, dari doa, dari firman, dari berkat. Itu semua itu benar-benar worship. Benar-benar worship. Thank you buat hari ini yang milih lagu itu buat saya secara personally sangat baik. Sangat baik sekali. Secara personally itu touch banget begitu. Kenapa? Karena melihat kebaikan Tuhan, bagaimana hanya Tuhan saja yang cukup dan lain sebagainya. Nah, kalau kita seperti itu, kalau kita benar-benar 3 hal yang tadi saya sebut seperti itu, sehingga ibadah itu benar-benar menjadi satu hal yang useless, maka di dalam bagian ini dikatakan mereka pada hakikatnya memungkiri kekuatan ibadah itu. Ini menjadi poin penting. Sehingga kita melihat bahwa ya udahlah ibadah itu gak ada powernya, ibadah itu benar-benar gak ada maknanya, gak ada hakikatnya, useless. Gak bisa. Paulus ketika berbicara masalah worship, berbicara masalah ibadah, seperti itu. Paulus dalam 1 Timotius ayat 4, pasal 4 ayat yang ke-7b, dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Ibadah tiap minggu itu bukan sekedar cuma datang, tapi Paulus mengatakan itu seperti latihan. Mengapa dilatih? Mengapa kita itu mesti melatih diri kita itu untuk ibadah? Karena kalau latihan jasmani saja itu memberikan manfaat dalam hidup kita secara fisik, begitu, kita mesti melihat bahwa latihan rohani itu lebih berguna lagi dibanding dengan fisik. Latihan fisik jauh lebih berguna. Kenapa? Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan fisik. No, nggak bisa. Ada banyak hal yang kita butuh yang namanya kekuatan
spiritual, kekuatan rohani. Paling gampang begini. Siapa yang pernah ketika menghadapi masalah, sampai di titik terakhir kamu nyerah dan baru kamu cari Tuhan? Ada yang pernah begitu nggak? Nggak apa-apa kalau kamu seperti itu. Masih beruntung kalau orang kita ngomong, untung di titik terakhir masih ingat Tuhan. Kalau di titik terakhir lupa Tuhan, bablas sudah, kelar. Ketika kita merasa bahwa titik terakhir saya perlu Tuhan, artinya ada hal yang benar-benar kita nggak bisa tanggung, nggak bisa kita hadapi, beban yang begitu berat, sampai akhirnya aku butuh Tuhan. Makanya lagu tadi mengatakan Christ is enough for me. Kenapa? Karena ada kalanya dalam satu titik. Uang, kekayaan, kesehatan, semuanya useless. Itu loh. Saya suka bulu tangkis. Saya tadi ngeliat ada yang bawa raket bulu tangkis. Saya nggak tahu siapa. Cuman kalau udah raket, mata saya cukup jeli gitu. Raket gitu. Saya suka bulu tangkis. Nggak jago-jago amat. Nggak lah. Nggak jago-jago amat. Tapi pokoknya suka. Tiap Sabtu saya main. Menarik. Teman-teman yang tahu, segrup yang main bulu tangkis dengan saya tahu. Saya punya kelemahan di backhand. Pokoknya kalau mau ngalahin saya, kasih banyak-banyak di backhand. Dan kalau saya gagal di backhand, mereka seneng. Kalau udah di lapangan itu kan kalau main bulu tangkis kan pada jahat. Bener-bener jahat kan? Gak ada istilah ampun. Jahat judulnya. Sampai kita tuh ngomong kalau di lapangan, jahat banget. Apalagi kalau musuh sampai gulung-gulung, sampai jatuh gitu. Woi, happy-nya itu udah bener-bener kayak juara dunia begitu. Saya tahu, saya punya kelemahan di backhand. Apa yang saya lakukan? Saya tanya sama anak saya, gimana supaya backhandnya kuat? Latihan aja lah pakai beban. Whistle, pergelangan tangan. Beban berapa? 4 kilo. Saya bilang 4 kilo tuh berat. 2 kilo aja, 2 kilo tuh gak nambah apa-apa. Paling cuma untuk persisten doang. Supaya mau kuat dikit 4 kilo lah. Saya lakuin 4 kilo beberapa kali gitu. Beberapa minggu kemudian, bener loh. Backhandnya lumayan. Meningkat. Itu cuma latihan fisik. Bayangin kalau latihan rohani kamu lakukan seperti itu. Akan jauh lebih berguna bagi kehidupan. Sehingga kalau ibadah itu ibaratnya adalah seperti latihan tiap minggu. Maka harusnya yang terjadi adalah apa? Pertumbuhan kerohanianmu, imanmu makin dikuatkan. Sehingga hidupmu itu dalam keseharian benar-benar bertumbuh. Benar-benar grow. Sehingga apa? Sehingga perubahan dalam dirimu, baik tutur kata, sikap, perilakumu, pikiranmu, semuanya itu benar-benar bertumbuh dan benar-benar berubah. Sehingga kalau kita melihat akan hal ini, maka masuk dalam sebuah kesimpulan. Jangan pernah sia-siakan ibadahmu. Karena tantangan yang kau hadapi di luaran sana adalah orang-orang yang mengingkari akan makna ibadah. Akan arti dari ibadah. Sehingga ketika engkau mengikuti ibadah, ikuti dengan sebuah keseriusan. Ikuti dengan heartful. Ikuti dengan mindful. Dan ikuti dengan benar-benar praise God. Sehingga apa? Sehingga ketika engkau worship, menyembah Tuhan. Worshipmu itu bukan useless, tetapi useful. Dan dampaknya apa? Hidupmu pun diubahkan. Hidupmu pun grow week by week dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, mari kita pakai waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Apakah selama ini, beberapa waktu ini, kita benar-benar melihat worship yang kita jalani itu, baik di gereja ataupun di rumah, kita benar-benar merasa useless. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ibadah itu sangat penting untuk kita. Jangan ingkari hakikatnya. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tuhan yang kiranya boleh menanamkan benih firman Tuhan itu dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Dan jadikan mereka
anak-anak yang bertumbuh dalam iman mereka. Mereka boleh mengimani dan mengamini akan makna dari ibadah. Sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus meneruskan, menggaungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan anak-anak remaja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Meresponi firman Tuhan dan bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan yang merasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, tutup dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pulang dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, bersekutu orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Happy Sunday teman-teman. Oke. Teman-teman, sekarang kami akan mendoakan beberapa hal. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami sudah ada di pertengahan ibadah, kami sudah mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Pak Luke. Kiranya Tuhan kami bisa menjadi pribadi yang menjalankan ibadah kami dengan mindful dan heartful ya Tuhan. Kiranya kita tidak akan menjadikan ibadah kami ini menjadi sesuatu yang sia-sia ya Tuhan. Kiranya kami bisa bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, sekarang kami akan mengangkat beberapa pokok doa. Teman-teman, kami akan mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya presiden dan wakil presiden yang akan menjabat nantinya dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Kita berdoa juga kiranya semua keputusan pemerintahan hanya berasal dari Tuhan saja. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk ibadah Paskah KR yang akan diadakan pada minggu depan. Kita berdoa supaya setiap persiapan yang sudah dipersiapkan oleh panitia dengan baik, kiranya dapat menjadikan ibadah Paskah KR dengan lancar sampai hari H. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk pokok doa yang ketiga,
Untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari sampai Juni, kita berdoa untuk camp remaja yang akan diadakan pada pertengahan tahun ini. Kiranya acara ini dapat dipersiapkan dengan baik dan semoga teman-teman yang kelas 8 dan 9 pun dapat merasa terpanggil untuk mau ikut camp remaja ini. Bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli dan sampai Desember, kita berdoa untuk acara regenerasi agar kiranya teman-teman yang menjadi pengurus dapat menjalankan pelayanan dengan hati yang tulus dan kiranya teman-teman yang sudah tidak lagi menjadi pengurus dapat tetap setia untuk melakukan pelayanan dimanapun mereka berada. Mari kita sama-sama angkat pokok doa ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati teman-teman yang berulang tahun pada bulan ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas 1 tahun yang Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya mereka dapat mengatasi pergumulan mereka dengan baik dan tetap mengandalkan-Mu. Inilah segenap doa kami yang jauh dari kata sempurna, tapi kiranya Engkau yang menyempurnakan dan menjawab doa kami sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang belum dapat amplop persembahan, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Oke, cukup banyak. Boleh dibantu untuk pelayan memberikan kantong amplop persembahan. Baik, jika sudah, teman-teman, kita akan sama-sama memberikan persembahan mingguan dan ayat yang akan menjadi dasar kita dalam memberikan persembahan itu diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 yang berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita bawa persembahan kita. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, Sungguh amat baik. oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, Sungguh amat baik. oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang Engkau boleh berikan kepada kami, Tuhan, yaitu diri Engkau. Kami juga ingin mempersembahkan hidup kami, Tuhan. Mungkin belum banyak yang bisa kami berikan kepada Engkau, tapi kiranya Tuhan, Engkau boleh menerima persembahan yang kami siapkan. Tidak besar Tuhan, namun kiranya setiap persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Engkau. Engkau boleh berkati setiap tangan-tangan yang mengerjakan persembahan ini agar bisa dipakai dengan bijaksana. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kayaknya tadi di belakang, boleh lihat ke belakang nggak? Tadi kayaknya ada yang bawa pistol deh. Coba di belakang tadi ada yang bawa pistol? Oh, tidak ada, karena firman Tuhan memistol aku, bukan memistol apa sih, menembak aku. Menembak aku di sini, semuanya tertembak. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Aku mau ajak teman-teman untuk buka tadi firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Kita akan baca sekali lagi. Di 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Kita akan bacakan sekali lagi. Baik, kita akan bacakan bersama-sama 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dia akan mencari dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan pedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak tahu bernamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka akan menjalankan mereka memikirkan kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Betul. Nah, teman-teman, dari tadi 5 ayat yang kita baca, topeng apa yang kalian pakai sehari-hari tadi? Mungkin ada yang cinta uang, sampai harus korupsi, sampai harus nyolong atau apapun. Atau mungkin berkata kasar. Apa topeng yang kalian pakai saat kalian ada di sini, tapi kalian beda di luar? Atau mungkin gak ada di ayat itu tadi, tapi kalian sebenarnya memakai topeng, dan kalian kubur dalam-dalam, gak ada yang tahu itu. Maka dari itu teman-teman, bukan berarti yaudah gue mau berbuat dosa, gue gak usah ibadah aja gitu. Bukan begitu. Tapi teman-teman, mari kita sama-sama jadikan ibadah kita ini berarti. Karena Tuhan sudah sangat amat baik. Dan juga Tuhan adalah terang dunia. Maka dari itu, jangan jadikan ibadah kita sia-sia. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. And Here I
worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosana, 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 amin, amin,
kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Tetap bangkit berdiri. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, ya boleh tolong ditampilin warta lisannya. Oke, warta lisan 24 Maret 2024. Next. Oke, bagi teman-teman yang baru hadir di KR Pernias, aku mau ucapin welcome to KR Pernias. Teman-teman juga kalau kepo tentang KR Pernias boleh follow IG, YouTube, dan TikTok kita gitu. Oke, next. Oke, kebaktian minggu ini tanggal 24 Maret temanya Useless Worship yang dibawakan oleh saudara Luke Eka Putra. Untuk minggu depan 31 Maret itu spesial nih teman-teman karena akan ada ibadah Paskah yaitu Freedom in Integrity yang dibawakan oleh evangelis Anthony Chandra. Next. Job pelayan hari ini, pemimpin liturginya ada Ko Anius, pianisnya Monik, gitaris Brandon, singer Immanuel dan Grace Simorangkir, drumnya ada Ko Chung Chung, PP-nya ada Ci Juliana, BWDS-nya aku sendiri, PIC-nya Ci Amel, MCCG-nya Hana, absennya ada Ci Yolanda, PJTD-nya Steven, sound-nya Darren, slide Meisha, switchernya Francisca, kamera belakang ada Stefanessa, Asher dan kolektan ada Abel, Prita, Marvel, dan Gavin. Oke, jawab pelayan minggu depan? Gak ada, maksudnya kalian harus lihat langsung gitu di ibadah Paskah nanti. Jadi surprise ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk datang ibadah Paskah minggu depan. Jamnya itu jam 1 siang. Oke, next.
Nah, kalian untuk minggu depan ini ada agenda nih teman-teman. Kalian harus ikut ibadah, selain dari ibadah Paskah, kalian harus ikut ibadah Kamis Putih yang akan diadakan pada tanggal 28 Maret 2024. Jamnya itu jam 7 ya teman-teman, jam 7 malam. Terus untuk di hari Jumatnya itu kita ada ibadah Jumat Agung, jamnya itu jam 6.30 untuk kebaktian umum 1, untuk KU2-nya itu jam 9. Next. Nah ternyata ada to-do list yang ketiga ya. Nah kebetulan ini ada titipan publi dari panitia Temu Raya. Apa sih Temu Raya? Sebentar kita lihat. Temu Raya itu kegiatan pertemuan yang rutin dilakukan oleh seluruh KRKJU dari Jakarta, Lampung sampai ke Batam. Selain itu nanti ada yang dari penabur juga. Nah teman-teman yang tergerak hatinya untuk menjadi volunteer untuk jadi panitia Temu Raya ini boleh banget mendaftarkan diri langsung ke linknya. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang Temu Raya ini juga boleh kontak person yang ada di layar. Boleh difoto dulu ya teman-teman. Oke. Parah siapa tuh? Oke, mungkin nanti di-share ya kok. Oke. Next. Oke. Untuk pembinaan hari ini, untuk yang Alpha akan membahas bahan pembinaan maksudnya. Becoming a new person yang dibawakan oleh Coach Jezreel. Untuk yang beta, visi dan misi, cita-cita dan harapan itu KTB. Untuk yang Omega, leadership yang dibawakan oleh Coach Julham. Terus teman-teman aku juga mau info kalau nanti kalau kalian ke depan itu di ruang sosialisasi akan ada KMG Corner. Jadi buat teman-teman yang mau ikut seru-seruan bareng-bareng tim KMG itu boleh banget ke sana gitu. Oke, next. Oke, segitu aja teman-teman untuk Wartalisan hari ini. See you next week teman-teman. Tes, oke. Selamat hari Minggu teman-teman.